Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrim Polda Kalimantan Barat berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A, Provinsi Kalimantan Barat, serta Keiki Kids Center Pontianak, melaksanakan kegiatan deklarasi bertajuk Rise and Speak, berani bicara selamatkan sesama, lindungi anak dari kekerasan dan pornografi. Inisiatif ini merupakan langkah konkret dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Barat. Kegiatan kampanye Rise and Speak ini berlangsung selama 2 hari, yaitu pada 24 dan 25 Mei 2025 yang bertempat di Atrium Lantai 1 Mall Ayani Pontianak. Acara diawali dengan talk show Rise and Speak yang dihadiri oleh tamu undangan dari Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah atau KPPAD Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, dan Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Talk show ini juga dihadiri oleh 50 peserta perwakilan dari guru SMP dan SMA, siswa SMP dan MTS, serta siswa SMA, SMK, dan MA sePontianak. 3 narasumber berkompeten turut mengisi sesi ini, yaitu Direskrimum Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Bowo Gede Imantio, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Herkulana Mekaryani, dan psikolog Keiki Kids Center Abimanyu. Direskrimum Polda Kalimantan Barat menyampaikan ini merupakan kegiatan Polri peduli terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Dalam kegiatan Rise and Speak ini, Polda Kalimantan Barat khususnya mengajak seluruh masyarakat untuk berani berbicara untuk melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dari para narasumber, sesi tanya jawab, dan penampilan dari bintang tamu Yesi Leobeti. Puncak acara di hari pertama ditandai dengan deklarasi Rise and Speak yang mengusung tema Berani Bicara Selamatkan Sesama, Stop Kekerasan Anak, Terlindungi Indonesia Maju. Selain talk show, di hari pertama kegiatan juga diadakan lomba poster anti kekerasan dan lomba dance yang diikuti oleh siswa SMP dan SMA, siswa SMP dan MTS, serta siswa SMA, SMK, dan MA. Pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan lomba untuk anak-anak TK dan SD, serta sesi parenting yang bertujuan memberikan edukasi kepada orang tua. Deklarasi Rise and Speak Berani Bicara Selamatkan Sesama kembali digaungkan menegaskan pesan untuk kampanye ini. Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan pembagian hadiah kepada para pemenang lomba, menandai suksesnya inisiatif kolaboratif ini dalam menggalakkan kesadaran perlindungan anak dan perempuan. Dari Humas Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Personil Direktorat Samapta atau Ditsamapta Polda Bali menunjukkan kesigapan dalam penanganan insiden lalu lintas di Jalan Raya Puputan Renon pada pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Mereka berhasil memindahkan sebuah mobil pick-up pengangkut ayam yang mengalami patah as roda sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas di area tersebut. Dalam upaya penanganan, petugas Ditsamapta Polda Bali segera melakukan pengaturan arus lalu lintas di seputaran lokasi kejadian. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kemacetan panjang dan memastikan keamanan pengguna jalan lainnya selama proses pemindahan berlangsung. Pemindahan mobil pick-up yang membawa muatan ayam yang mengalami patah as roda ini memerlukan penanganan yang cermat dan cepat. Personil bekerja sama untuk memindahkan kendaraan dari badan jalan sehingga jalur dapat kembali normal dan aktivitas lalu lintas tidak terhambat kemacetan lebih lama. Tindakan cepat dan responsif dari Ditsamapta Polda Bali ini merupakan wujud komitmen Polri dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kehadiran mereka di lapangan sangat vital dalam menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas, serta memberikan rasa aman bagi pengguna jalan. Pemirsa, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Kudus menggelar simulasi kecelakaan lalu lintas yang dramatis di alun-alun Simpang 7. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari upaya edukasi keselamatan berkendara yang ditujukan khusus bagi generasi muda, terutama di kalangan pelajar guna menanamkan kesadaran akan bahaya dan konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas.
Simulasi kecelakaan lalu lintas atau Lalin ini dirancang untuk memberikan gambaran nyata mengenai dampak fatal dari kelalaian saat berkendara. Berbagai adegan diperagakan menggambarkan bentuk-bentuk kelalaian pengendara yang sering terjadi, seperti penggunaan ponsel saat berkendara yang mengalihkan fokus, tidak menyalakan lampu sein dengan benar, praktik balapan liar yang membahayakan, hingga tindakan melawan arus sangat beresiko. Setiap skenario dalam simulasi ini bertujuan untuk menunjukkan secara visual bagaimana pelanggaran kecil sekalipun dapat berujung pada kecelakaan serius. Para pelajar yang menyaksikan kegiatan ini diharapkan dapat mengambil pelajaran berharga dan memahami pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Melalui pendekatan edukatif yang inovatif ini, Satlantas Polres Kudus berkomitmen untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan generasi muda. Diharapkan kegiatan simulasi ini dapat memicu perubahan perilaku positif di kalangan pelajar, menjadikan mereka pelopor keselamatan berlalu lintas di masa depan. Pemirsa, Open Turnamen yang melibatkan 32 peserta dari berbagai organisasi kewartawanan, LSM Ormas Karang Taruna, dan instansi sekota Tangerang dalam gelaran turnamen futsal Kapolres Cup 2025 resmi dibuka Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho. Olahraga bergengsi ini dikatakan Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho sebagai bentuk ajang silaturahmi dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79 sekaligus menjaga sinergitas antar lembaga dengan menjunjung tinggi sportivitas. Gelaran turnamen futsal ini diselenggarakan dari tanggal 26 Mei hingga 3 Juni 2025, dilaksanakan di Gor Nambo Jaya Sports Center Karawaci, Tangerang, yang didukung juga oleh pemerintah Kota Tangerang melalui Dispora Kota Tangerang. Turnamen futsal Kapolres Cup 2025 selain sebagai ajang silaturahmi antar lembaga, kegiatan ini juga merupakan bentuk kado yang spesial yang dipersembahkan di detik-detik pelepasan Kombes Pol Zain Dwi Nugroho sebagai Kapolres Metro Tangerang Kota ke Bareskrim Polri. Dari Humas Polres Metro Tangerang Kota melaporkan untuk Polri TV. Satgas Gakum Ops Damai Kartens menyerahkan tersangka Yuni Enumbi alias Jumuniaso alias Sisa Pugu ke Kejaksaan Negeri Jayapura pada Jumat 16 Mei 2025. Setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap P21 oleh Kejati Papua, penyerahan dipimpin oleh Ibtu Kamarudin dari Subsatgas Investigasi. Tersangka diserahkan bersama 36 barang bukti termasuk beberapa pucuk senjata api laras panjang dan pendek, ratusan butir amunisi serta uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tersangka Yuni Enumbi dijerat dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 atas kepemilikan ilegal senjata api dan amunisi. Dalam proses tahap 2 ini turut hadir dua jaksa penuntut umum, yaitu Ahmad Kobarubun dan Rusda Sinaga, yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan verifikasi kelengkapan berkas serta barang bukti. Dalam giat ini sejumlah barang bukti yang diserahkan, beberapa di antaranya adalah 2 pucuk senpi laras panjang jenis SS1, 4 pistol G2 Kompat, 1 senapan angin PCP, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, serta 1 unit kendaraan Toyota Hilux dan sejumlah dokumen rekening bank atas nama tersangka. Satgas Ops Damai Kartens menegaskan komitmen untuk terus menindak jaringan bersenjata secara profesional dan mengajak masyarakat tidak terlibat dalam aktivitas ilegal demi terciptanya Papua yang aman dan damai. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.